Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang gelombang mekanik. Nah, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya tentang gelombang mekanik. Untuk soal pertama, ada soal berikut ini merupakan gambar gelombang transversal. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang dimana arah getar dan arah rambatnya saling tegak lurus. Apabila bertemu soal seperti ini, yang perlu pertama kita lakukan adalah apa yang didapat dari soal dengan menulis diketahuinya. Nah, diketahuinya apa dari soal? Yang pasti di sini ada jumlah gelombangnya. Gelombang transversal itu satu gelombang terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Apabila di dalam gambar ini terdapat dua bukit dan dua lembah, maka jumlah gelombangnya adalah 2. Kemudian pada grafik kita juga menemukan angka 8, di mana angka 8 ini menunjukkan T atau waktunya. Itu 8. Kemudian ada nilai 16. 16 ini merupakan gelombangnya ya. Panjang dari titik awal sampai titik akhirnya itu adalah 16 cm. Nah, dari soal ini kita disuruh untuk menentukan nilai frekuensinya. Ini saya bagi 3 agar mudah mengerjakannya. Jadi kita kerjakan dulu mulai dari frekuensi getaran. Nah, F itu bisa kita dapat dengan membagi N terhadap T waktu. Jadi nanti akan ketemu angka 2 dibagi 8, atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/4 dengan satuannya adalah Hertz. Jadi selesai kita mengerjakan untuk frekuensi getaran. Kita lanjutkan untuk soal kedua, itu ada panjang gelombang atau lambda. Jika kita ketahui S-nya di sini, S ini merupakan panjang dari titik awal sampai titik akhir gelombang yang ada pada soal. Tetapi kalau lambda itu adalah panjang satu gelombang. Sehingga nilai lambda ini harus S dibagi N. Diperoleh S-nya 16, N-nya adalah 2, sehingga ketemu angka 8 cm. Nah, kemudian di soal nomor 3 kita disuruh untuk mengerjakan atau mencari cepat rambat gelombang V. Nah, V ini didapat dari mengalihkan lambda terhadap F. Jadi langsung bisa ketemu lambdanya adalah 8, F-nya adalah 1/4, sehingga ketemu angka 2 dengan satuan cm per second. Nah, jadi itu cara mengerjakan dari soal pertama ini. Kita lanjutkan untuk mengerjakan soal kedua. Suatu gelombang permukaan air frekuensinya 500 Hz. Jadi seperti sebelumnya kita harus menulis apa yang kita dapat dari soal. Jadi kita dapat nilai frekuensinya adalah 500 Hz. Merambat dengan kecepatan 350 meter per second. Berarti V-nya adalah 350 meter per second. Kemudian kita disuruh menentukan jarak 2 titik yang memiliki sudut fasenya 60 derajat. Jadi dia punya 60 derajat. Sehingga bisa kita tentukan untuk mencari jarak 2 titik kita harus mengetahui lambdanya terlebih dahulu. Bila di soal sebelumnya kita dapat V itu adalah lambda dikalikan F, maka lambda bisa didapat dengan membagi V terhadap F.
Jadi V-nya adalah 350 dibagi 500. Maka bisa kita sederhanakan dengan mencoret serta membaginya dengan 5. Maka temu angka 7/10. Setelah kita menemukan nilai lambda, maka kita bisa mencari nilai X. X bisa dicari dari persamaan perbedaan sudut fase itu adalah X dibagi lambda, sehingga nilai X nya adalah lambda dikalikan perbedaan fase, di mana perbedaan fase nanti harus dibandingkan dengan sudut lingkaran. Maksudnya 7/10 harus dikalikan 60/360, sehingga ketemu angkanya adalah 0,117. Jadi jarak dua titiknya adalah 0,117. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 3. Sebuah gelombang transversal memiliki frekuensi sebesar 0,25 Hz. Jika jarak antara dua buah titik yang berurutan pada gelombang yang memiliki fase sama adalah 0,125 meter, tentukan cepat rambat gelombang tersebut, dinyatakan dalam satuan cm per second. Dari soal kita dapatkan bahwa frekuensinya itu adalah 0,25 Hz. 0,25 Hz. Jarak antara dua buah titik yang berurutan pada gelombang yang memiliki fase sama, kuncinya adalah di fase yang sama. Bila fasenya sama, itu nilainya langsung lambda. Apabila fasenya itu adalah berlawanan, maka nilainya bukan lambda tapi setengah lambda. Setelah ini, kita harus mencari cepat rambat gelombangnya, V-nya. Maka V-nya bisa kita cari dengan mengalihkan lambda terhadap F, sehingga diperoleh 0,125 dikalikan 0,25, sehingga kita mendapatkan nilainya 0,03125 meter per second. Ini belum selesai, karena di dalam soal yang diminta satuannya adalah cm per second. Ketika belajar matematika, kita dulu pernah mempelajari kalau perpindahan satuan dari meter turun 1 kemudian ke desimeter, turun 1 lagi ke sentimeter, itu setiap turun kita kalikan 10. Setiap turun lagi kita kalikan 10, berarti 2 kali kita kalikan 10. Maka nilainya ketemu 3,125 cm per second. Jadi itu adalah soal yang kita bahas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.